Halo semuanya, balik lagi di channel gue Aji. Gue di sini pengen banget sharing lagi tentang bisnis online. Nah ini tuh berdasarkan pengalaman gue sendiri yang gue rasakan. Ya kali aja pengalaman gue ini cocok untuk kalian terapkan. Nah gimana caranya supaya toko online kita itu bisa tetap laku dan toko kita bisa tetap survive untuk menghadapi persaingan di tahun 2023. Nah katanya kan 2023 ini akan terjadi krisis, tapi gue tuh gak percaya sama sekali. Yang gue percaya, gue harus melakukan yang namanya perubahan di toko gue sendiri supaya jualan online gue bisa tetap laku. Nah, kali aja pengalaman gue ini cocok untuk kalian terapkan. Gue akan bagi menjadi 3 tips yang paling mudah dan juga simpel. Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita berjualan di tahun 2023? Karena biasanya banyak sekali perubahan, banyak sekali mungkin fenomena yang terjadi di sosial media. Oke, langsung saja kita akan masuk ke dalam tips yang pertama yang perlu kita lakukan ketika kita berjualan online di tahun 2023 supaya banjir orderan menurut versi gua sendiri. Yang pertama adalah seleksi produk kita ataupun kita tuh filter produk-produk kita. Nah, di tahun-tahun berikutnya produk mana yang nggak laku, di tahun sekarang harus laku. Sekarang tuh kita fokus di produk yang laku. Misalkan, contohnya kita itu jualan fashion ataupun jualan baju. Kita juga jualan celana, jualan jaket, ataupun jualan produk fashion lainnya. Nah, di sini yang lakunya itu adalah jualan baju. Di sini kita harus tingkatkan lagi jualan baju, dan kita harus stok produk lagi. Apakah baju ini relate di pasaran, atau sudah nggak relate gitu di pasaran, atau sudah tergerus oleh perkembangan zaman. Jangan sampai nanti baju yang kita jual ini malah nggak laku. Jadi tingkatkan lagi, kita ikutin trennya, dan kita stoknya banyak supaya nanti kita bisa jual lebih banyak lagi. Dan biasanya produk yang udah laku itu kepercayaannya sudah tinggi dan trafficnya juga sudah bagus. Jadi maksimalkan saja produk yang mungkin sudah laku, yaitu baju yang tadi saya sebutkan. Nah, di sini juga kalian harus perhatikan bahwa persaingan itu selalu ada. Mungkin saja persaingan harga akan selalu terjadi. Jadi ambil produk yang murah dan seleksi produk-produk ataupun filter produk yang murah. Supaya nanti kalian bisa dapat untung yang lebih lagi. Seleksi produk kalian yang dulunya laku, tingkatkan lagi penjualannya, kemudian kalian cari produk yang lebih murah untuk menghadapi sebuah persaingan. Karena persaingan itu selalu terjadi dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Itu adalah tips yang pertama. Sekarang kita masuk ke dalam tips yang kedua. Tips yang kedua ini, Bang, yang harus kita lakukan itu apa ya? Yang harus kita lakukan, kita harus mengikuti tren. Nah, biasanya kan ada banyak sekali perubahan di dalam fitur aplikasi, ataupun ada banyak sekali perubahan yang terjadi di sosial media. Seperti kemarin-kemarin yang terjadi itu, bahwa Shopee itu mengeluarkan sebuah video. Ada banyak sekali video yang beredar di aplikasi Shopee. Jadi kita ikuti tren yang sesuai dan juga cocok untuk toko kita. Kalau misalkan toko kita gak mampu untuk ikutin tren, jadi tahan dulu, kita pelajari dulu, kita riset dulu, kita coba sharing dulu dengan orang lain. Orang lain juga mungkin sudah tahu gimana caranya mengikuti tren ini supaya kita tidak tergerus dengan sebuah persaingan yang terjadi. Karena fitur-fitur ini biasanya menjebak gitu. Kalau misalkan kalian, contohnya promosi gitu, promosinya dianggap bahwa promosi itu akan menguntungkan, tapi hasilnya malah boncos. Jangan sampai seperti itu. Kalian lakukan apa yang menurut kalian itu bisa relate dan kedepannya bisa menguntungkan. Walaupun gue juga nggak tahu yang akan terjadi di depan itu seperti apa. Tapi alangkah baiknya kita persiapan dan kita harus ikuti tren yang mungkin terjadi di dalam fitur-fitur aplikasi ataupun jualan toko online kita. Supaya nanti toko kita bisa berkembang dan toko kita bisa maju ke depannya. Itu adalah tips yang kedua. Setelah kita mengetahui beberapa tips, yang pertama, yang kedua, sekarang kita masuk ke dalam tips yang terakhir. Karena tipsnya cuma 3, jadi cukup simpel dan juga mudah saja. Nah, tips yang ketiga ini, kita harus memanfaatkan affiliate. Affiliate ini sangat menguntungkan sekali. Selain simpel, gak ribet, affiliate juga risikonya cukup kecil. Dan kebanyakan orang sekarang tuh pindah ke affiliate ya, karena gak ribet. Jadi kalian manfaatkan affiliate semaksimal mungkin. Nah, affiliate juga bisa dapat untung dari 5% tuh biasanya jadi 15%. Itu besar banget kan? Jadi affiliate ini sangat menguntungkan menurutku di tahun 2023. Nah, manfaatkan saja affiliate tersebut. Di Shopee aja sekarang ada affiliate-nya. Di TikTok ada affiliate-nya. Di beberapa marketplace lain mungkin ada.
Jadi kalian manfaatkan affiliate ini semaksimal mungkin supaya jualan kalian bisa laris dan toko kalian bisa banjir orderan. Jadi usahakan nanti toko kalian daftarkan affiliate supaya nanti dapat untung besar. Itu adalah tips yang terakhir. Itu adalah beberapa kemungkinan yang mungkin akan terjadi di tahun 2023. Tapi mungkin kalian punya kemungkinan lain. Itu adalah beberapa riset gua yang gua lakukan supaya nanti gua bisa prepare dan juga persiapan di tahun 2023 sebenarnya apa yang akan terjadi. Dan kalian bisa lakukan yang terbaik semaksimal mungkin untuk toko kalian supaya toko kalian bisa lebih maju. Karena rezeki itu udah ada yang ngatur, jadi kita sebagai manusia tinggal berusaha dan juga berdoa saja. Nah, hasilnya tinggal Tuhan yang menentukannya. Jadi kita tetap berusaha dan kita tetap prepare supaya toko kita bisa berkembang di tahun 2023. Itu saja mungkin yang bisa gua sampaikan. Mungkin kali aja kalian punya masukan ataupun saran, silahkan komen di bawah. Atau kalian mau diskusi di bawah, silahkan. Nah, selamat berjumpa di video berikutnya.